Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian wayang dalam perspektif Islam dan kehidupan. Saya Ustadz Supardi SHGMM bersama Mas Rian ya Mas. Kirian siapa? Istiqawa. Istiqawa. Mas Rian ini dalam muda. Saya mendampingi saudaraku semua bahwa dalam wayang itu sebenarnya kita akan bahas ada 5. Jadi sama dengan manusia ada biologi, psikologi, emosional, intelijensi, spiritual. Nah wayang itu juga punya 5. Pertama itu adalah biologi, bentuk wayangnya sendiri. Nah, kemudian psikologi itu lagu, gending, maka patet, biasanya patet 6, songo manyuro. Nah Mas Rian nanti yang nyuluk, ada suluk. Nah kemudian yang ketiga emosional. Bahwa wayang ini punya karakter emosional. Kalau gunungan ini kan yang merah ini melambangkan api, ini melambangkan angin, yang hijau melambangkan air gitu ya. Nah, itu emosional. Kemudian wayang ini punya intelektual tinggi karena alur ceritanya itu masuk akal. Sangat masuk akal. Sangat masuk akal dan itu karakternya nembak dengan manusia itu mirip. Karena miring. Nah, kemudian wayang ini juga punya spiritual. Ketokohannya itu tokoh yang dewa, kadewatan. Jadi kalau togok ini tejo mantrinya, gitu ya Mas ya. Nah, jadi togoknya sendiri itu adalah bentuknya begini. Kalau tejo mantrinya nanti jatuhnya jadi kayak Arjuna. Ya kan Mas ya. Yes, jadi togok ini akan merubah dirinya menjadi dewa. Jadi togok akan merubah dirinya jadi dewa apa Mas? Tejo mantri. Sang yang tejo moyo, tejo mantri karena kalau Semar itu Ismoyo. Bathara Ismoyo ini Bathara tejo mantri. Nah, dari kehidupan yang nyata bahwa wayang ini sama dengan manusia. Jadi manusia itu biologi, itu ilmunya medis, kedokteran, psikologi ilmunya psikis dan karakter seni. Ya, seni budaya itu masuknya ke rasa psikologi. Makanya orang seneng bayar pirawe jadi. Oh, senep yo gak membayar kan itu. Emosional karena di dalam kehidupan kita harus ada amarah lawamah mutmainah. Kalau enggak hidup gitu ya. Logikanya inilah yang kita asah dengan logika yang sempurna. Kemudian spiritual itu adalah roh. Nah, ketika kita tidur itu roh hayati ada di dalam jantung, Rohul Kudus pergi. Maka yang ngobrol ini sebenarnya Rohul Kudus Mas Rian. Jadi kemudian Rohul Kudus itu tingkat kesadaran. Jadi kalau kita tembak di motor itu bodinya itu biologi, aksesorisnya itu psikologi, gasnya itu emosional, rem sama tang itu intelektual. Nah, mesinnya sendiri itulah roh, itulah spiritual. Makanya motor ini walaupun dia benda mati bisa jalan, bisa hidup, kayak manusia. Nah, wayang bisa hidup karena punya 5 itu. Gitu loh, hebatnya wayang di situ. Wayahe sembahyang, wayangane urip. Nah, gitu Mas ya. Nah, sekarang kita akan melihat patet 6 songo manyuro. Monggo Mas Rian, patet 6 kayak apa, songo kayak apa, manyuro kayak apa. Monggo Mas Rian. Sikro kang kala tumingal perang campo samya medali lir kadit wileting gada ong dah iwanggung manguncang nidi benjang sangaji mijil latinyo medali wus itu ya, 6 Ustaz. Sekarang yang songo. Sang saya dalu. Sang saya dalu halaras sabyor kang lintang gumedhap
isti sonya tengah wengi lumrang gandaning puspita ong iya Pados Songo. Sekarang yang terakhir Manyuro yang Merahino sumebang yuang haruno katinetraning nganggo rapuh sabdaning kukiloring. Iya. Jadi saudaraku semua itu Patet 6 Songo Manyuro. Jadi itu adalah rasa yang harus kita tampilkan dalam kehidupan. Maka 6 itu nambah. Nah, maka nambah. Permasalahannya banyak. Maka perangnya perang gagal. Kemudian Songo itu nilai yang paling tinggi Bambangan. Berarti kita harus berguru supaya kita punya nilai 9 gitu loh Mas. 9. Nah, kita punya nilai 9 kan. Kiu. Songo. Nah, Manyuro itu penyelesaian. Jadi di situ terakhir dalam kehidupan harus selesai dengan Manyuro, dengan nada yang sempurna. Kemudian gini Mas Rian, bahwa dalam pewayangan itu sebenarnya ada suluk kewalian. Nah, suluk kewalian itu gini, menurut saya juga. Nah, itu Mas yang apa? Tan samar pamoring sukma sinukmaya kinaya ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning marana saking talen diep layape ngaluyo pindo sempena sumuk sing rasa jati. Ya, kalau suara saya jelek ya jangan di ini ya Mas ya. Enggak. Orang saya ustad ya datang susah. Tan samar pamoring sukma, tidak ada samar kecuali kasukman. Jadi sukma itu real. Maka kita orang-orang Rogo Sukma itu punya kemampuan luar biasa. Wah, dunia itu jadi kecil karena apa? Kasukman sejati. Jadi manusia di Jawa ini harus punya 3. Kasekten, kamukten, kajaten. Jadi kamukten itu Rogo, punya mobil, istrinya cantik, rumahnya mewah, kedudukan mentereng. Kemudian Roso ini adalah rasa ketenangan, kejiwaan. Kasekten itu harus punya keberanian. Jadi segala sesuatu kalau sekarang ini saktinya manusia ya mengendalikan dunia dengan apa? Teknologi. Kasekten. Kalau dulu kan pakai brojo mesti, pakai sebiang. Sekarang ini pakai angin semua. Barang mobilnya kalau nggak ada anginnya nggak bisa melaku. Nah, cuma orang-orang lupa kajaten. Kalau nanti pulang di hadapan Allah, siapa yang bisa menggaranti kita ini masuk surga neraka? Kecuali diri kita, dan harus tembus. Famangkana yarju lika rabbihi, barang siapa yang ingin ketemu dengan Tuhannya, falyamal amalan solehan, hendaklah dia beramal soleh. Wala yusrik bibadati rabbihi, jangan berlaku syirik. Jadi wayang bukan syirik Mas. Wayang ini alat untuk menuju ke liko, ketemu dengan Gustine gitu loh. Itulah kajaten. Maka saya akan suluk Rojo Wali Mas. Nah, gimana itu Ustaz? Ya coba. Mungkin kalau kurang baik ya nanti dibaikin lah. Dibaik-baikin aja gitu ya. Rogo ningsun para Nabi Ibrahim jaga ing hati. Nabi Yusuf jaga wajah ingsun. Nabi Dawud jaga lisan ingsun. Nabi Sulaiman jaga kekayaan ingsun. Nabi Muhammad jaga kasamuran agama Islam ingsun. Jadi raga kita, pribadi kita ini harus punya 5 Mas, Nabi.
hatinya kayak Nabi Ibrahim, Masya Allah. Ibrahim itu Abah Rahim, bapak yang baik. Anaknya Ismail, Ishak jadi nabi dua-duanya. Istrinya Sarah ganteng, cakep banget. ya Siti Hajar kurang dikit lah, tapi masih ayu wong wedok. Kemudian wajahnya Yusuf, jadi kita penampilan wajah harus sumringah. Ojo asem, wajahnya asem, harus cerah. Wajahnya asem, sayurnya asem, ketek asem. Repot itu. Wajahnya harus seperti Yusuf, menarik. Kemudian lesannya Nabi Daud punya apa karakter suara yang cakep. Wah, Mas Dian kalau suruh bikin orang-orang pada terkesima. Ya kan harus dilatih. Karena suara kita ini paling bagus itu suara manusia. Wedhus itu isane mbek tok. Ya, kita bisa mbek, bisa remah tok. Ditawari mbek remah. Iya, itu suara kita dan kekayaan kita harus didermakan seperti Nabi Sulaiman. Itulah sempurna agama Islam seperti Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu hatinya baik, wajahnya ganteng, suaranya apik, Mas, kekayaannya malu. Ora kita malu. Ya umat Kanjeng Nabi tapi ora melok. Melake gur sitok kae. Bagian akah tuha. Sunah Rasul. Itu. Kemudian suluk yang kedua itu suluk rasa. Karena raga rasa sukma. Rasa ningsun para wali Si Abdul Wahid njaga ing tauhid. Kanjeng Sunan Kalijaga njaga ing budaya. Si Abdul Qadir Jailani njaga syariat ingsun. Eyang Prabu Brawijaya V njaga kekayaan ingsun. Ki Kebo Kenanga njaga kasekten lan keprigelan ingsun. Raden Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya njaga kasultanane ingsun. Nah itu rasane para wali. Wali kuwi la takhafa la tahzan. Enggak ada sedih, ada khawatir. Ala ali Allah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kasih Allah ki enggak duwe rasa sedih khawatir awake dhewe nek corona wedi. Alah. Pada corona ki kopi rokok nasi lho enak to. Corona bingung banget. Ya tauhidnya dijaga oleh Abdul Wahid. Budayane dijaga Sunan Kalijaga, njaga kalimah ya njaga budaya ben lestari sempurna kanggo masyarakat tiang-tiang sedaya. Sane nikmati kados dene jaman semono. Enak to? Jamanku enak to? Kemudian syariate kudu Abdul Qadir Jailani. Sampeyan kudu salat sebelum disolatno. Nah, itu adalah nasihat. Solu qabla antu yusoli. Sholat sebelum disolatin. Karena kowe mandiri, saiki mandi sendiri, engko dimandiin. Maka sholat sebelum disolatin. Nah, kemudian kekayaannya yang Prabu Wijaya itu adalah kekayaan Nusantara, nanti akan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia dan Nusantara pada dunia pada umumnya semua. Ki Kebo Kenanga itu bapaknya Joko Tingkir. Itu punya kasekten hebat dan itu untuk menjaga wilayah negara dunia ini, ya, menjaga tapal batas dan semuanya. Raden Joko Tingkir Sultan jaga kasultanan. Sebenarnya Republik Indonesia itu ya sultan. Sultan itu bahasa Arab, bahasa Jawanya raja, bahasa Inggris the president, and wakil presiden. Rada-rada Arab Jawa. Itu Mas, kalau Arabnya sultan. Nah, sekarang suluk ini, suluk apa? Suluk sukma. Sukma ingsun bareng Gusti bareng ingsun bareng Gusti.
manunggaling kaula Gusti Gusti sumrambahing kaula menambahing Gusti sun turun sun uti dadi sun cipta teka entuk ridhone Gusti Kang Maha Kuwasa. Itulah kajaten. Jadi kasekten, kamukten, kajaten. Raga rasa sukma. Sukma bareng Gusti ben entuk ridhone Allah Kang Maha Suci. Lati hati lati pakarti nyawiji marang Gusti Kang Maha Suci. Lesan hati lesan perbuatan harus bersatu dengan Tuhan. Supaya apa? Kayak gunung ini. Nah, gunung ini sebenarnya adalah puncak dari seluruh kehidupan itu adanya di Gusti ini. Jadi kita ilallah minallah yarjullah. Arjuna itu yarju. Yarjullah kan Arjuna kan. Ilahi rojiun kembali kepada Allah dengan sempurna seperti gunungan ini. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menjalankan hidup dengan sempurna, dengan suluk-suluk Raja Wali, suluknya pedalangan menjadi pelajaran buat kita untuk lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.